Imam Al-Ghazali pernah bilang, kalau mau mendapatkan apa yang kamu suka, kamu harus kuat bersabar dengan apa yang tidak kamu suka. Bener banget nih. Kalau kamu menginginkan sesuatu, tapi nggak mau memperjuangkannya, lebih baik lupakan. Karena kamu hanya berangan-angan, ngimpi. Pantaskan dirimu terlebih dahulu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Mau punya uang 10 miliar, tapi males-malesan. Mau punya doi yang soleh, tapi sholat aja males. Mau masuk kampus favorit, tapi nggak mau belajar. Itu gimana ceritanya, bos? Perjuangkan apa yang kamu mau. Jangan cuma berangan-angan doang ya. Jangan mimpi terus. Kiriman dari Ummu Aira di grup Telegram CPNS 2021. Dia dapat TWK tujuan Syarikat Dagang Islam, pasal tentang bela negara wajib dilaksanakan oleh siapa, tugas yudikatif, perbaikan kata pada paragraf, kemudian antonim, ada sinonim, nilai sosial dan dari cerita, kalimat utama dan kesimpulan, kalimat efektif. Riunya dia dapat silogisme 4 nomor, figural 7-8 nomor. Banyak ya, dia dapat figural. Kemudian pecahan 3 nomor, analisis 3 nomor. Contohnya seperti ada 8 buah disusun melingkar. Nah, pepaya berhadapan pisang dan sebagainya. Perbandingan 2 nomor, soal hitungan dalam kotak 3 nomor. Nah, teman-teman coba diselesaikan soal seperti ini di kolom komentar berapa hasilnya. X lebih dari Y atau Y lebih dari X atau bahkan X sama dengan Y. Kemudian deret 4 nomor TKP. Pilihannya membutuhkan analisis yang tinggi karena bisa semua jawabannya sekitar 20-an soal. Selebihnya kentara yang benar yang mana. Soalnya pendek tapi dibaca ulang-ulang supaya dimengerti, jadi latihan membaca soal. Arda, Ardi, Arkan, Arya, Ahyar, Abda, dan Abdi adalah satu kelompok dalam permainan ABC 5 dasar. Jika semua orang dalam kelompok tersebut duduk melingkar, maka berapakah banyak cara mengatur posisi duduk kelompok tersebut? Nah, teman-teman, di sini kita dapat tentukan. Ini adalah soal permutasi siklis. Kenapa? Ini kata kuncinya duduk melingkar. Tinggal kita masukkan jumlah orangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka rumus permutasi siklis adalah PS, masih ingat kan teman-teman? N dikurang 1 faktorial. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. N-nya tadi ada berapa orang? Ada 7 ya. 7 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Nah, ya udah. 6 faktorial adalah 6 dikali 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 dikali 5 30, 30 dikali 4 120, 120 dikali 3 Yudi dan Zahran akan melakukan perjalanan dari Tegal ke Pemalang. Jika Yudi berangkat pada pukul 8 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam, kemudian Zahran menyusul pada pukul 9 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 60 km. Jika diketahui jarak antara Tegal dan Pemalang sejauh 540 km, maka pada pukul berapa Zahran akan menyusul Yudi. Nah, ini kata kuncinya menyusul. Berarti ini soal jarak, kecepatan, dan waktu. Kita menggunakan rumus waktu susul. Jadi rumus waktu susul itu PS adalah waktu susul jarak per kecepatan 2 dikurang dengan kecepatan pertama.
Artinya di sini, nah ingat teman-teman, di sini dapat digarisbawahi ini menggunakan jarak orang pertama dengan kecepatan 45 km per jam. Berarti 45 km per kecepatan 2 adalah milik Zahran. 60 km per jam dikurang kecepatan pertama milik Yudi sebesar 45 km per jam. Sama dengan 45, 60 dikurang 45, 15 ya. Nah, sudah nih, tinggal kita selesaikan. 45 bagi 15 dapat 3 jam. Kemudian mereka waktu Zahran berangkat pada pukul 9 ditambah dengan 3 jam. Berarti dari jam 9 ditambah 3 jam, 9, 10, 11, 12. Maka Zahran akan menyusul Yudi pada pukul 12.00 yang C. Tentukan hasil dari 123 dikali 123 ditambah 77 dikali 77, kemudian ditambah 2 dikali 123 dikali 77 sama dengan berapakah hasilnya? Baik teman-teman, soal ini kita perhatikan, ini kan 123 77, ini adalah merupakan bentuk soal dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB sama dengan A tambah B ya. Nah teman-teman, ini kelihatan bahwa 123 itu yang bagian A, 77 itu adalah B. Maka kita tinggal menyelesaikan yang ini ya teman-teman. Maka jawabannya kita masukkan A tadi 123 ditambah B 77. Oh ya, jangan lupa ini dikuadratin ya, dikuadratin. Maka jawabannya 123 ditambah 77 200. 200 kuadrat berapa? 40 ribu ya. Nah, jadi jawabannya yang E 40.000. Ingat teman-teman, ini soalnya sama bentuknya seperti rumus ini. Maka kita tinggal memasukkan hasilnya A tambah B kuadrat. Maka penyelesaiannya cukup begini. Mudah ya teman-teman. Tentukan hasil 4Y dikurang 9X sama dengan 38 dan min 2X tambah 7Y sama dengan 39. Maka minus 7X tambah min 3Y adalah, ya teman-teman, kita tulis soalnya di sini agar mudah kita samakan dengan yang ini. Maka minnya ini kita pindahkan ke depan, X-nya pindah ke depan, maksudnya 9X min 9X, kemudian ditambah 4Y sama dengan 38. Kemudian kita masukkan 2X ditambah 7Y sama dengan 39. Nah, ini teman-teman bentuknya sudah sama. Kemudian kita selesaikan, dikurang min 9X dikurang 2Y, min 9X dikurang 2X adalah 7X. Kemudian dikurang dengan 4 dikurang 7 minus 3Y. 38 dikurang 9, 38 dikurang 39 minus 1. Nah, jadi teman-teman, hasilnya adalah min 1 sesuai dengan yang dipinta dari soal. Terciptanya sebuah keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia menunjukkan prinsip demokrasi Pancasila yaitu A. Berkeadilan sosial, B. Kemakmuran, C. Pengadilan yang merdeka, D. Otonomi daerah, dan E. Pemisah kekuasaan.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Berkeadilan sosial. Demokrasi yang berkeadilan sosial artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Jadi jelas jawabannya yang A ya teman-teman. Peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang dinilai dengan uang disebut hukum. A. Tata negara, B. Privat, C. Kekayaan, D. Militer, E. Publik. Jelas teman-teman bahwa hukum yang berhubungan dengan uang yaitu hukum kekayaan ya teman-teman. Hukum kekayaan yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antar berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif berhubungan dengan politik. Kemudian yang B ini hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan satu orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lanjut hukum militer. Hukum militer adalah hukum pidana yang subjeknya militer atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer. Penggunaan sebutan militer sesuai dengan sebutan subjek tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Kemudian hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Beda halnya dengan privat tadi mengatur tentang perorangan, yang publik tadi hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Jadi jelas ya teman-teman, di sini jawabannya adalah hukum kekayaan yang berhubungan dengan uang. Uang.